Perkenalkan, nama saya Aprilia Saputri Badu, NIM 102. Perkenalkan, nama saya Violeta Tambingon, NIM 91. Perkenalkan, nama saya Melisa Hehakaya, NIM 94. Saat ini saya Yati, NIM 18, 11, 55. Nama saya Syafienita Sena, NIM 69. Saat ini saya akan Perkenalkan, nama saya John Sebastian Lambe, NIM 1810110. Saya Nurdiana Bodili, NIM 1810111. Pembelanjaan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan di samping fungsi produksi, marketing, dan personalia. Fungsi pembelanjaan akan berhubungan dengan semua aktivitas perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Pembelanjaan dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Pembelanjaan dari luar perusahaan ini adalah bentuk pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modal diambil dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan. Bentuk pembelanjaan ini di dalam literatur manajemen keuangan disebut dengan pembelanjaan sendiri. Yang kedua yaitu pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing. Pembelanjaan ini adalah bentuk pembelanjaan di mana pemenuhan kebutuhan tidak diambil dari luar perusahaan, melainkan diambil dari dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Pembelanjaan dari dalam perusahaan dapat menggunakan laba cadangan, laba tidak dibagi, juga dengan menggunakan penyusutan aktiva tetap yang belum digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang lama. Bentuk pembelanjaan ini dinamakan pembelanjaan intensif. Jadi, dapat disimpulkan pembelanjaan berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan perusahaan yang pada awalnya hanya mengutamakan bagaimana mendapatkan dana. Dan adapun fungsi pembelanjaan sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan fungsi produksi, fungsi personalia, dan fungsi pemasaran. Fungsi pembelanjaan adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen umum perusahaan. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting yang sangat strategis di dalam berbagai bidang. Antara lain dalam kegiatan masyarakat, khususnya di bidang finansial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Bank merupakan lembaga yang melakukan usaha untuk menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya dan berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan untuk masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposit tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi nasabah yang dilayani, apakah masyarakat luar atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Misalnya kecamatan. Jenis perbankan juga dapat dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli, atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Jenis perbankan dapat dilihat dari fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Bank terbagi menjadi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, bank pegawai. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Dilihat dari kepemilikannya, contohnya yang pertama ada bank milik pemerintah, yaitu Bank BNI dan Bank BRI. Yang kedua ada bank milik swasta nasional, yaitu Bank BCA dan Danamon. Yang ketiga ada bank milik koperasi, yaitu Bank Umum milik Koperasi Indonesia. Yang keempat ada bank milik asing, contohnya Amerika Express Bank. Yang kelima ada bank milik campuran, contohnya Sumitomo Niaga Bank dan Bank Merinco. Saya akan menjelaskan tentang biaya dalam farmasi. Kenapa biaya itu sangat penting? Karena biaya merupakan faktor yang berkaitan dengan usaha bisnis perusahaan, non-bisnis maupun manufaktur. Jadi biaya dikenal sebagai cost dan expense. Biaya sebagai cost merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang dinilai dalam bentuk uang yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, jika kita ingin memulai suatu bisnis dalam kefarmasian, tentunya kita membutuhkan biaya untuk memulai bisnis tersebut. Itulah yang dimaksud dengan biaya sebagai cost. Dan yang kedua, biaya sebagai expense, yaitu biaya yang telah dikurangkan dengan biaya penghasilan, contohnya biaya untuk membayar gaji pegawai, biaya sewa fasilitas, dan biaya untuk periklanan. Selanjutnya ada biaya dalam hubungan dengan produk, yaitu yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan produksi bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang kedua biaya non produksi, yaitu biaya yang tidak berkaitan dengan produksi bahan jadi, contohnya biaya perdagangan dan biaya administrasi. Selanjutnya ada biaya dalam hubungan volume produksi, dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya variabel, yaitu biaya yang dapat berubah sebanding dengan volume produksi suatu barang atau intensitas penjualan. Yang kedua biaya tetap, yaitu biaya yang totalitasnya bersifat tetap. Dan yang ketiga biaya semi, yaitu biaya yang mengandung unsur variabel dan tetap. Selanjutnya ada biaya manufaktur, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memproduksi suatu bahan baku menjadi barang jadi. Meliputi biaya untuk bahan baku atau bahan langsung, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku. Dan yang kedua bahan tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan produksi barang jadi. Dan yang ketiga adalah upah langsung, yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja yang keahliannya digunakan dalam proses memproduksi barang jadi. Dan selanjutnya ada upah tidak langsung, yaitu biaya yang diberikan kepada para pekerja yang secara tidak langsung mentransformasikan bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang terakhir adalah biaya overhead, yaitu seluruh biaya manufaktur selain bahan baku dan upah langsung, di mana perusahaan tidak dapat membebankannya ke produk atau jasa tertentu. Contohnya biaya asuransi kebakaran gedung pabrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan margin. Mengapa kita harus menentukan perhitungan margin? Yaitu untuk menentukan berapa persen dari jumlah penjualan keseluruhannya. Rumus margin, pendapatan bersih dibagi hasil penjualan dikali 100%. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari sebuah pabrik farmasi, perhitungan selama periode 1 tahun. Hasil penjualan Enerfonse sebesar 12 juta dengan harga pokok sebesar 6 juta. Biaya gaji dan lembur sebesar 1.200.000. Biaya operasional sebesar 1.600.000. Biaya pajak sebesar 400.000. Untuk pendapatan bersih yaitu 12 juta dikurang 6 juta dikurang 1.200.000 dikurang 1.600.000 dikurang 400.000 mendapatkan hasil 2.800.000. Dari hasil tersebut kita masukkan ke dalam rumus margin. 2.800.000 dibagi 12 juta dikali 100% mendapatkan hasil 23%. Jadi besar penghasilan bersih selama 1 tahun adalah 23%. Tentang return on investment atau ROI. ROI sendiri merupakan
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk menutupi biaya investasi yang dikeluarkan. Jadi, dalam ROI, biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan keuntungan yang didapatkan. Jadi, semakin rendah ROI, maka semakin rendah pula tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Nah, rumus dari ROI ini sendiri yaitu total penjualan dikurang jumlah investasi awal dibagi jumlah investasi awal dikali dengan 100%. Keuntungan dari ROI sendiri yaitu untuk mengukur efisiensi dari penggunaan modal, kerja, produksi, dan penjualan dalam sebuah perusahaan. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan melakukan investasi untuk usaha sebesar 500 juta rupiah. Kemudian perusahaan tersebut menghasilkan penjualan sebesar 600 juta rupiah. Jadi artinya perusahaan tersebut menghasilkan laba sebesar 100 juta rupiah. Hitunglah return on investment-nya. Penyelesaiannya yaitu diketahui total penjualan dan jumlah investasi awal yaitu 600 juta rupiah dan 500 juta rupiah. Jadi nilai tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumus dari ROI. Dan setelah dilakukan penjumlahan, maka didapatkan hasilnya yaitu 20%. Jadi ROI dari perusahaan tersebut adalah 20%. Menjelaskan mengenai perhitungan BEP atau perhitungan titik impas. Perhitungan BEP merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari keterkaitan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat pendapatan pada tingkat operasional, dan juga biaya produksi. BEP dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah BEP produksi. BEP produksi rumusnya VC per P kurang AVC. VC merupakan fixed cost atau biaya tetap. P merupakan produksi dan AVC merupakan average variable cost atau rata-rata biaya variabel. Yang kedua merupakan BEP harga. Rumus dari BEP harga sendiri yaitu TC per Y. TC merupakan total cost dan Y merupakan produksi. Dan yang ketiga merupakan break even point dalam satuan uang penjualan rupiah. Titik impas multiproduk sendiri dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual golongan gabungan masing-masing jenis produk. Ini berarti untuk impas multiproduk akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan. Rumusnya seperti ini. Ya, jadi rumus dari multiproduk atau dalam uang penjualan rupiah yaitu VC per 1 kurang TVC per TR, atau jadi VC sendiri ini adalah fixed cost tadi, TVC merupakan biaya variabel, dan TR merupakan volume penjualan. Menjelaskan tentang perhitungan laba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laba merupakan selisih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi. Dengan kata lain, laba merupakan keuntungan. Jadi, laba akan diperoleh apabila pendapatan lebih besar daripada biaya. Ada 2 langkah untuk perhitungan laba. Yang pertama adalah langkah tunggal atau single step. Untuk single step, laba merupakan selisih antara semua pendapatan dan semua biaya, di mana perhitungan laba dilakukan dengan cara mengelompokkan semua pendapatan dan menguranginya dengan semua biaya tanpa memisahkan antara biaya operasional dari pendapatan dan biaya non-operasional. Yang kemudian adalah langkah bertahap. Untuk langkah bertahap, laporan disusun dalam 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama,
perusahaan akan menghitung laba yang diperoleh dari kegiatan operasional yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Untuk langkah yang kedua, pada kelompok selanjutnya perusahaan akan menghitung laba yang diperoleh dari kegiatan non-operasional yang merupakan selisih antara pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Selanjutnya, pada langkah kedua atau langkah bertahap ini, total dari dua selisih ini kemudian dijumlahkan dan hasil yang didapat itulah yang akan menjadi laba. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.